Ada yang pro kon juga. Kenapa mesti Indonesia? Kenapa tidak impor? Saya berkukuh harus buatan dalam negeri. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan akhirnya bisa bernafas lega karena kereta lintas raya terpadu atau LRT akhirnya bisa diresmikan dan dipergunakan. Kata Luhut, kereta LRT menjadi bukti bahwa anak bangsa mampu membuat transportasi umum tidak kalah dengan negara maju lainnya. Di akun Instagramnya tepat peresmian LRT pada Senin 28 Agustus, Luhut Binsar Panjaitan menceritakan perjuangannya agar proyek transportasi modern tersebut diserahkan kepada anak bangsa. Pada tahun 2017, kata Luhut, Presiden Jokowi menugaskannya untuk membantu menyelesaikan proyek kereta api ringan atau LRT. Saat itu, proyek LRT seperti jalan di tempat. Meski 3 peraturan presiden sudah diterbitkan untuk menunjang penyelesaian proyek tersebut, Luhut pun menyanggupi dengan catatan proyek LRT harus dikerjakan oleh anak bangsa, yakni PT Inka di Malang. Akhirnya PT Inka mengumpulkan semua pegawai terhebatnya untuk membuat gerbong LRT. Luhut pun ingat betul peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden pada September 2015 dengan target penyelesaian pembangunan fase 1 pada tahun 2018. Seharusnya moda transportasi itu beroperasi tepat sebelum Asian Games diselenggarakan. Namun target tersebut ternyata tidak bisa terpenuhi. Ada beberapa kendala yang membayangi pekerjaan LRT saat itu, mulai dari pembebasan lahan hingga sistem persinyalan. Belum lagi perdebatan terkait mengapa tidak impor saja dan mengapa harus menggunakan produk Indonesia. Maka dari itu, kata Luhut, setelah akhirnya LRT yang menjadi transportasi modern buatan Indonesia selesai, ia sangat senang karena tetap bersikeras dengan pendiriannya. Luhut pun tidak menampik sampai saat ini masih ada beberapa penyesuaian. Namun pelajaran yang bisa didapatkan dari pengalaman pengerjaan proyek ini adalah suatu kebanggaan tersendiri baginya dan semua yang terlibat dalam proyek tersebut. Luhut berharap kehadiran LRT Cibubur dan Bekasi lain ini akan secara langsung mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan polusi udara yang berasal dari penggunaan kendaraan pribadi. Yang sudah pengalaman, tapi semua pada umumnya dikerjakan anak bangsa. Dan kemudian saya senang juga bahwa akhirnya hampir semua masalah itu terselesaikan sampai hari ini. Dan kebetulan sekarang nih pas ada soal polusi ini kita mau percepat juga sekarang dan perpanjang lagi sehingga public transportasi itu menjadi tambah. Oke, enggak mobil kurang. Tapi ini saya ingin garis bawahi, jangan publik itu atau pejabat-pejabat melihat itu langsung ada kerugian negara. Public transportasi itu ada services yang diberikan. Sama dengan sampah, waste to energy. Suka ada yang bilang, wah ini potensi merugikan negara. Lah itu saya pikir sepanjang tidak ada korupsinya, tapi menentukan cost-nya, ya enggak apa-apa. Itu adalah bagian daripada kontribusi pemerintah, negara kepada masyarakat. Jadi semua nanti kalau kita buat lokal konten, kita buat dalam negeri, pastilah di sana sini ada kurangnya. Tapi saya pikir sepanjang itu dikerjakan dalam negeri, nilai tambahnya masih akan dapat. Nah, saya terus terang sangat bahagia sekali tadi karena yang ngerjain itu juga anak-anak muda juga di kantor saya. Bagaimana pembebasan tanah itu masalah yang paling sulit sendiri lagi, pembebasan tanah. Karena bisa harganya di markup di sana, tapi dengan tim ini saya lihat semua bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ya selamatlah pada Republik, dan juga konsistensi Pak Jokowi yang memberikan kita ruang untuk tadi melakukan semua, Kementerian Perhubungan, BUMN, semua saya kira bersinergi menyelesaikan. Jadi saya selalu percaya kalau kita semua bersinergi dengan spirit untuk baik, mestinya jalan.